Santa Claus ka. Lo tuh gendut banget sih. Gue mendapatkan karma yang emang pantas buat Karma instan nggak sih? Karma instan sih. Waduh, keluar nanti nih lama-lama nih. Oke, jadi balik lagi. Yang udah nonton di episode sebelumnya bisa cek nih di atas. Kita lanjut lagi ya deep talk-nya ya. Berarti sekarang pertanyaannya dari gue apa dari lo nih? Tadi siapa dulu sih yang nanya? Tadi siapa sih yang nanya? Hah? Gue lupa nih. Gue lupa juga. Tadi pertanyaan lo apa? Gue yang nanya terakhir tentang apa? Selingkuh, ya kan? Oh iya. Oke, nih pertanyaan lu parah-parah ya. Parah. Gue harus sampai Mikir ya? Gue mikir, takutnya kan, aduh mengulik privasi gue banget nih bun masalah ini. Oke, sekarang nih nyantai sih. Nah, berhubung bentar lagi tahun baru, ya kan? Tahun baru. Resolusi lu buat 2020 apa sih? Apa yang lu pengenin di 2020, tujuan apa, dan mungkin kayak apa yang lu pengen ubah di diri lu? Memperbaiki sikap-sikap lu kah atau apa? Ini juga deep talk ya, katanya privasi. Tapi Nyantai. Tetep kan jebakan Batman. Ya harapan gue resolusi di tahun depan cepetannya 2021 kelar anjir. Gue capek dengan 2021. Ya kayaknya nggak gue doang sih yang ngalamin 2021 tuh kayak lebih berat. 2021 gue juga. Kan? Kalian? Kayak semuanya. Nah, kayak semuanya. Aduh, berat banget buat gue 2021. Jadi kalau untuk resolusi busuk banget tuh. 2021 resolusinya, untuk resolusi 2022 berarti ya. Intinya sih cepet, intinya buang semua yang ada di 2021. Gue cukup tutup buku, be better. Karena kalau resolusi buat gue kayak ya apa ya, kembali ke diri sendiri sih. Gue takutnya gue berucap, gue nggak taunya nggak bisa ngelakuin ya, itu. Kan istilahnya, tapi lu seenggaknya ya itu kalau gue harapan gue 2022 itu lebih baik daripada 2021 kalau gue. Buat diri lu. Aduh. Buat diri lu. Ya buat intinya kalau terlalu rinci lah gitu. Ya intinya lebih lagi dari sekarang. Untuk Mocha Televisi Indonesia juga lebih lagi buat gue. Amin. Kalau nggak ada Mocha TV gue nggak di sini nih. Makasih sih baru ya udah ngasih gue kesempatan ya buat ikut acara lu. Ya intinya suatu kehormatan buat gue. Sama-sama. Ya intinya gue untuk Mocha TV dulu aja. Pokoknya lebih lagi. Bismillah trending 1. Amin sih. Amin aja dulu ya kan. Harapan mah boleh dong ya kan. Ya udah ini itu. Dan sehat lebih dari sebelumnya. Gue mau gue lebih sehat lagi intinya itu. Sehat kan gak harus kurus. Oke, langsung kali. Oke, next ya. Pertanyaan untuk lo. Ceritain nih Tak, satu hari dimana satu hari itu yang lo nggak bisa lupain. Entah itu pengalaman lo buruk, kayak bahagia, kayak sedih, kayak itu yang nggak lo lupain deh. Tapi gue harap sih yang lucu-lucu aja ya. Kenapa? Mario pakai masker emoji. Ini fotonya nih, ting. Iya, fotonya munculin kali ya. Ya yang munculin aja Mario. Lucu. Sumpah Mar, lu bukan jelek tapi lucu. Terus apa nih? Satu hari yang lo nggak bisa lupain? Satu hari yang nggak bisa gue lupain adalah ya sebenarnya sih ketika gue menyesali perbuatan gue sih. Jatuhnya bukan satu hari doang sih, jatuhnya kayak berbulan-bulan sih. Gua yang ngebuka privasi dia diri sendiri tuh lo. Gue udah ngasih kode yang bahagia aja Tak. Enggak masalahnya gini loh, di 2021 enggak ada yang lucu di hidup gue. Semua itu kayaknya fuck banget. Hancur sama si iya, jatuhnya bukan satu hari. Kamera ke Genta aja ya, salah. Gitu. Bukan satu hari doang sih, berbulan-bulan. Editor gue ntar editnya yang tadi gue gini gimana tuh ya? Jadi sensor ya? Jadi istilahnya keceplosan. Jadi istilahnya
di 2021 ini banyak penyesalan. Istilahnya gue belajar sih dari penyesalan itu agar gue tidak mengulang kembali kesalahan gue di 2021. Amin, semoga kita semua jadi lebih baik di 2022. Ya, Amin. Misalnya kalau misalkan dibilang 2021 cerita lucu, menurut gue nggak ada sih, karena di 2021 ini dari awal tahun gue udah fucked up banget. Jadi udah fucked up banget, Struggling parah. gitu. Sampai akhirnya ya lu tahu sendiri gue dinaktif akun gue, yaitu struggling itu. Piu. Oke, terus ya makanya kayak gue belajar banget sih dari kesalahan gue, dan gue pengen ya be a better person like you say. Oke. Next. Kita aminkan bareng-bareng. Amin. Biar orang yang nyelingkuhin gue itu nyesel. Waduh. Gue nggak mencoba membuka privasi dia sendiri yang buka privasi. Sorry. Next. Dia pakai HP, gue pakai kertas. Keren ya gue ya. Gue jadul banget ya, say. Pakai mesin ketik gak ngetiknya? Ada tak? Dan bodohnya gue bilang ada lagi. Mana ya? Apa? Oke. Ini keren sih. If Ya. lu bisa memutar waktu, lu pengen balik ke masa apa dan apa yang akan lu lakukan? Ketika gue nggak ada yang mau gue balik sih, Ya, tapi karena- kalau ada kesempatan ya. Karena ada kesempatan. Cara menurut gua selama kita menjalankan hidup ini ya ini udah menurut gua udah takdir yang harus gua syukuri. Ya, sebelumnya gue sebenarnya kalau nggak ada pertanyaan, kalau pertanyaan ini tuh mau apa enggaknya, gue akan jawab nggak mau. Gue nggak mau balik lagi ke masa lalu, karena kalau capek menempuh pendidikan yang begitu berat. bukan masalah pendidikan. Drama-drama. Kayak gimana ya? Ketika gue mau ngebalik misalkan gue kembali ke masa lalu, mungkin gue nggak di sini, ngerti nggak lo? Iya sih. Iya. Jadi ini tuh udah kayak jalan yang udah dikasih sama Tuhan untuk gue. Oke. Jadi gue nggak ada alasan untuk gue harus balik atau memperbaiki, nggak ada. Tapi ketika gue jika gue disuruh balik, mungkin gue akan balik ke masa-masa gue apa ya? Mikir kan. Mikir. Makasih loh, udah kayak mau UN gue nih. Ini harus gue isi sama omongan-omongan gue nih, ambil lu mikir nih. Aduh. Nggak, ya gue mau balik di saat gue masih kecil aja kali ya. Masih kecil. Why? Karena masa kecil kayak lo nggak harus mikirin nyari duit. Lo nggak harus mikirin, aduh IPK gue gimana nih kalau zaman kuliah kan. Nggak harus mikirin drama-drama tentang hidup. Lo cuma ngertinya ya jajan, Play doh. balik lagi dong play doh. Ya intinya lo taunya lo jajan, tidur, kalau nggak bobo siang, udah kayak gitu. Aman Dan kan jawaban gue? Play safe sekali ya Anda ya. Karena ya balik lagi, gue nggak akan pernah mau untuk balik ke masa lalu untuk memperbaiki gitu. Iya betul, karena istilahnya kalau misalkan ya istilahnya di masa lalu pasti banyak kesalahan kita. Kalau tidak ada kesalahan itu kita nggak bakal kayak gitu. Itu ada suara besi. Suara petir. Jadi intinya ya, gue bukan play safe, tapi ya balik lagi, gue nggak usah balik ke masa lalu. Kalau gue balik ke masa lalu, mungkin gue nggak di sini. Iya. Kita nggak bakal kayak kita nggak gini. kenal. Kita nggak bakal kayak gini. Kita nggak bakal kenal. Dan kayak gue nggak satu kuliah sama lu, satu kampus gitu. Nggak, udah intinya itu. Lanjut. Next ya. Tak. Ya. Gue tahu sih. Lo pernah ngalamin toxic relationship. Yep. Cara lo keluar dari toxic relationship lo tuh kayak gimana sih? Ada tips and trick kan? Gue lebih minta ke tips and tricknya nih ya, Tak. Gue udah ngasih. Gini ya, kalau solusi dari gue sih istilahnya tidak mensolusikan banget sih. Jatuhnya gue malah memudahi. Lo itu sebuah solusi lo. Belum tentu. Why? Karena menurut gue istilahnya gini, ketika gue udah mudahin ternyata gue nyesel. Nyesel karena ibaratnya gue di situ kayak istilahnya selingkuh ya karena mencari yang lebih baik, pastikan itu definisi selingkuh kayak gitu kan. Oke. Pasti kayak gitu istilahnya, pasangan lu udah 80%, lu nyari pasangan lagi ternyata lu dapetnya yang 20% itu yang nutupin 80%-nya itu.
Oh iya. Jadi lu kehilangan 80%-nya. Yap, betul. Kayak gitu. Dan di situ kayak gue belajar kayak harusnya gue lebih bersyukur. Kayak gitu. Harusnya jadi istilahnya lu ngapain nyari yang lebih baik? Nggak ada yang nyari, nggak ada tuh yang namanya lebih baik. Yang ada tuh ya lu yang bisa menjadikan pasangan lu lebih baik. Oke, jadi buat lo keluar dari toxic relationship itu jangan diudahin, harusnya lo coba nge-treat lagi lebih baik lagi. Iya, kayak gitu. Lo omongin baik-baik. Oke. Kalau ya itulah pandai-pandai lu, karena setiap orang kan hubungannya beda-beda. Ya, itu balik lagi lo ke Indonesia beda-beda. Betul. Pinter-pinter lu aja gitu menjalin hubungan tuh kayak gimana. Next, ada pertanyaan lagi? How? Ngorek sekali Anda ini. By the way, langsung tiba-tiba gelap ya. Iya nih. Udah kayak mau tutup toko. Enggak, mendingan lightingnya diubah aja ke sini. Boleh? Tuh. Enggak apa-apa. Kita no edit, no cut ya, guys. Iya, no cut. Karena ini lagi deep talk aja deep gitu talk kan. aja. Tapi jadinya lightingnya manual banget ya. ini kalau bantu di TV nih lighting. Ya mungkin bisa kelihatan ya lihat. Kameramen gue tuh jadinya jadi standing man gitu loh. Oke, next question Genta. Oke, apa sih yang ngebuat lu berani berkoar-koar, mengeluarkan pendapat lu? Pasti istilahnya lu kayak gini loh. Gue percaya lu punya pengalaman yang buruk, yang tadinya lu ngebungkam diri lu, dan pada akhirnya lu memutuskan untuk berkoar-koar. Berkoar-koar definisi apa nih? Kayak misalkan lu orangnya nyablak kayak gitu. Oh, jadi kenapa? Jadi kalau lu nggak disukain sama orang gitu di depan muka, lu kayak nggak diem, kayak terima aja gitu. Tapi lu kayak, oh gue nggak gitu kok gitu ngomong. Gue nggak. Oke, mungkin nih kalau gue salah tangkap, maaf. Mungkin kenapa gue bisa akhirnya jadi nyablak ya gitu kali ya. Gini, buat gue itu akan berkomentar ketika gue nggak salah, tapi gue udah salah. Intinya sih kayak gitu contohnya. Terus gue akan menyuarakan segala sesuatu yang benar, ngerti nggak sih? Jangan berpikir kayak lu udah salah terus lu malah mengiyakan gitu loh. Nah, yang akhirnya yang benar itu tuh jadi kebungkam gitu. Ya, jadi kayak kenapa gue berkoar-koar kayak di Instagram gue selalu berkoar-koar juga kan, maksud lo? Yeah. Ya buat gue itu sebuah yang salah dan mengganjal sih. Tapi lu awal pendiam gak sih? Gue kan baru kenal lu tuh pas kuliah. Nggak kuliah sih jatuhnya. Iya. Lu awalnya pendiam gak? Enggak. Emang udah dari lahir tuh emang suka koar-koar. Maksudnya menyuarakan. Nangis lah kalau baru lahir, masa ya langsung woi merdeka gitu. Enggak kan? Gue ada gak sih maksudnya yang pengalaman yang mengubah segalanya? Nggak tau, gue dari TK gitu tak. Oke. Nih Jawab. Gue dari TK aja nih. Gue alhamdulillah sama sekarang tuh masih komunikasi sama teman-teman dari TK gue. Percaya nggak lo? TK, SD, SMP, SMA, kuliah, gue masih berkomunikasi sama teman-teman gue ini, alhamdulillahnya. Dan apalagi kan gue gini, kenapa gue bisa nyablak atau gimana? Karena definisi anak pertama tuh bahu harus kuat, ya kan? Terus cewek satu-satunya. Yeah. Dan orang tua gue tuh nge-treat gue bukan sekadar menjadi like a princess. Tapi gimana cara lo juga harus bisa survive gitu loh. Makanya gue bisa menyuarakan yang ini kayak gini. Karena gue emang udah dari keluarga gue juga dilatih tuh kayak gitu secara nggak langsung. Jadi kalau emang salah, ya ngomong salah. Kalau benar, ya ngomong benar. Tapi ketika lo ngelakuin salah, ya lo minta maaf. Kayak gitu sih kalau gue. Dari TK tuh gue. Dari TK ya? Dari TK aja udah nggak jelas gitu kan. Maksudnya prinsip kayak gitu jatuhnya ya? Enggak, kalau prinsip itu gue nggak. Kalau dari TK kan ya, TK masih dengan dunia anak-anak ya. Gue ketika TK tuh maksudnya gue kayak cowok sih lebih tepatnya. Tomboy ya kan. Sampai gue SD tak. Gue tuh rambut tuh bondol parah. SMP juga juga apa sama juga tomboynya, jadi kayak mungkin bisa dimunculin. Enggak dong, jangan dong. Masa foto gue tuh TK SD SMP ditaruh? Jangan. Ya intinya emang gue tuh orangnya berkoar-koar aja. Tapi selama koaran gue tidak prinsip gue gini, ketika gue berkoar nggak ada pihak yang dirugikan, itu fine. Tapi kalau gue berkoar karena abis itu merugikan orang, ya gue nggak akan pernah kayak gitu sih, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Ya, gue sih ketika disenggol baru saya tabrak. Darah nih senggol bos bisa. Nggak gitu dong. Kok ala ya? Nggak lah, nggak kayak gitu. Nih, senggol bos. Nggak gitu. Ya intinya kayak gitulah. Kadang suka gergetan aja. Gue tuh sama orang yang kayak sok jagoan gitu. Nah, gue bakalan berkoar kayak apaan sih lu sok jagoan banget. Ya mengkritik aja sih. Tapi kalau disamperin mah, lah yuk gitu loh.
Tapi gue pernah sih temen gue yang kayak ya cowok pasti kan, wah gue sering tawuran pasti gitu kan kalau cowok tuh. Oh nggak tahu Nggak tahu ya, terus. kalau di circle kan kayak gitu. Gue langsung kayak, Mik gue. lu jagoan banget. Oh, Lu nggak. jagoan. Gue nggak pernah gitu, Gue tak. kayak gituin. Oh, lu jagoan suka banget. ngecengin ya? Gua cengin. Gue tuh nggak pernah, lu tahu sendiri di tongkrongan atau gimana, gue nggak pernah yang kayak, gue pernah kayak gini nih, nggak pernah kan? Gue yang kayak, gue malah tiap kali ketemu sama orang baru atau di circle orang gitu ya, gue kan diem tak. Nah itu gue. Ya, gue juga. Ketika Gua gue sama. udah nyaman, barulah. Lu pasti mau kayak gini apa- kan? Kayak lu menilai dulu. Iya, circle-nya kayak gimana. bisa masuk kan ya Nah. bercandaan gue. Nih dia masuknya candanya kayak gimana ya? Kayak Iya. gitu. Kadang, ternyata ada gue sedang kayak, aduh gue gak masuk sama bercandanya, jadi gue lebih baik save aja. Mirip sih asli gue kayak gitu cuy. Gue di lingkungan baru gue diem banget. Jangan-jangan lo darah. Hei pada cowok. Waduh. Next. Next lu. Gue. Tadi kan Dara udah nanya. Ya kan? Bener gak sih? Mandi lu tak? Enggak dong, tadi gue yang koar-koar. Oh iya, mohon maaf. Mandi lu. Oh iya, gue yang mandi. Air masih ada. Air gue udah nyala. Udah nyala ya. Air sudah dekat. Tak, hampir sama nih sama yang tadi gue hampir sama pertanyaan lo. Lu tuh lebih baik lo hidup sendiri atau lo hidup dikelilingi atau didampingi sama orang-orang yang nyebelin? Aduh, Aduh. pasan say. Orang-orang yang nyebelin, maksudnya nyebelin itu definisinya Ah, gimana? Ngebenci ya. gua, nggak suka sama gua. Sekarang kalau lo nanya Nyebelinnya nyebelin kayak gimana gimana ya up to you. Lo mau kayak gimana nyebelin? Karena kan versi orang kan nyebelin itu beda-beda ya nggak say? Nyebelin. Ya maksudnya gue juga bingung nih nyebelinnya yang Pegangan. Kalau gue sih lebih milih hidup sendiri sih. Oh iya. Why? Ya karena ngapain hidup sama orang-orang yang nyebelin, misahin gue doang. Kayak gitu. Oh iya. Karena menurut gue ya kalau emang Kita beda nih Ta kalau gitu. Iya emang beda. Kayak ya istilahnya nyebelin kan? Nyebelin Iya. kan? Ya, nyebelin. Ya udah gitu daripada ya emang orang-orang nyebelin itu bikin gue dewasa. Aha. Ya kan? Emang itu. Enggak, lu jelasin dulu aja jawaban lu kenapa? Tapi kalau gue lebih disuruh memilih, gue mending sendiri. Sendiri ya. Jadi nggak Tapi kayak ribet, nggak overthinking. nggak overthinking, kayak nggak gitu. mati cepet teh karena Ya, istilahnya- mikirin dia. Ya pada dasarnya apa-apa gue sendiri. Iya, kalau untuk itu oke gue setuju. Apa-apa pada dasarnya Semuanya sendiri. pasti sendiri sampai kita meninggal pun sendiri ya kan. Cuman Karena gini loh, Ah. istilahnya yang bisa ngebantu diri kita ya diri kita sendiri. Kita cuma bisa ngandelin ya diri kita sendiri. I'm agree with you. Tapi kalau gue nih ya tak, nih rada Konteksnya masuk luas, aja. masalah pertanyaan lu. Iya, daripada gue nanya yang hal pribadi. Kalau gue sih lebih setuju hidup dikelilingi sama orang nyebelin. Nah, kan mereka sebel tuh sama gue ya. Buat bikin tambah sebel. Gitu. Misalkan, kan otomatis kalau orang udah sebel sama kita kayak lu napas aja salah, Cuk, ya kan? Iya, iya. Lu nafas aja tuh udah salah ya kan? Gue lebih napas depan dia. Bener kan? Enggak, gini deh. Kayak lu ngebuka pintu minimarket yang tulisannya dorong, lu tarik, tiba-tiba disalahin, pasti kayak gitu. Enggak, Disalahin. orang kalau udah sebel sama kita napasnya salah, gue bilang. Nah kalau gue sampai napasnya gue salah, napas gue depan mukanya dia. Oke, kalau lebih kayak gitu Nah ya. ini jokes aja say. Lo next. Udah gitu dong. Jadi asal lu gitu kan cuma buat revenge. Wow. I'm agree with you. Tapi bedanya beda. Pinter banget ya. Nah, ini keren sih. Quotes apa yang lu pegang sampai detik ini? Hah? Quotes banyak. Nggak, Lu aja yang sering gue bener-bener kirimin kayak- quotes. Iya, benar. Istilahnya yang benar-benar kayak quotes ini tuh gue banget. Kayak istilahnya ini gue pegang teguh quotes ini. Atau nggak kayak bukan quotes ya, kayak misalkan omongan orang atau kayak lu sedang ikut ceramah atau apa or something like that, atau lu abis diomongin sama orang tua, guru, dosen dan lain-lain, atau diceramahin temen dan kata-katanya tuh lu pegang gitu kayak Ngena kayak banget gitu. dan menyadarkan, ngebantu lu lah kayak gitu quotes itu. Gue nggak tahu ya kalau ditanya kayak gini tiba-tiba, bingung gue. Kayak harus buka handphone terus scroll gitu. Bisa berpanjang nih episode. Panjang nggak?
Intinya kalau gue adalah prinsip gue jadi orang baik. Jadi orang baik. Ya, itu yang harus gue, maksudnya gini, orang tua gue tuh selalu ngingetin gue, ya udah jadi orang baik, jadi orang baik. Kenapa? Lo kalau jadi orang nggak baik tuh susah. Ini udah redup lagi. Kita diusir secara halus. Udah mau tutup kayak Ya tokonya. parah. Jadi kayak intinya lo harus hidup jadi orang yang baik. Ketika lo baik, ya lo akan dapat yang baik juga. Jadi apa yang lo tanam itu yang lo petik. Ya istilahnya gue juga pernah dibilangin sama Setuju nggak? my best friend juga, Mario. partner in crime, no, my father. Dia bilang juga istilahnya, ya kita harus berbuat baik walaupun kita udah dijatin sama orang. Sama-sama. Kita tetap harus berbuat Sama. baik. Bapak kek. Jadi istilahnya Bapak kek karena inung, papa. pukulan terkeras adalah ketika orang udah jatuh sama kita memperlakukan dia dengan baik. Iya, Karena tahu diperlakukan jahat itu tidak enak. betul. Gitu. Jadi kita jangan jadi kayak orang itu. Kayak gitu. Kalau gue sih kalau prinsip gue ya, quotes gue sih ya hidup semestinya bukan hidup semau gua. Betul. Itu quotes yang gue pegang. Jadi hidup semestinya bukan hidup semau lu. Itu quotes yang gue pegang. Makanya sama kok yang bapak lo bilang sama bokap gue bilang, nyokap gue bilang. Jadi kayak mau orang udah sejahat apapun sama kita tetap harus baik. Itu yang akhirnya gue, ya kadang ada rasa kayak gue mau dong ngebales gitu loh. Tapi kayak buat apa? Tapi gue pribadi gue orangnya nggak tega. Enggak, maksudnya ini Kalau kan gue gue, kayak gitu. kalau nanya gue, Genta. Genta Rauza. Gue potong. Suka banget motong, gue kasih gunting lama-lama nih. Waduh. Nah, jadi kayak ya udah intinya gitu dah. Pusing gue. Gue ya yang nanya ya. Iya, iya nanya. Tak. Dia kayak nyambuk. Sebutin bakat terpendam lo yang paling aneh dan tunjukkan. Seriously. Yes. Gue bisa gerakin kuping. Itu mainstream tak? Enggak, menurut gue itu lu bisa. Enggak sih. Ya udah itu bakat. Nggak bisa gue. Gue bisa. Lu ngeliat gak sih? Tapi cuman kamera tuh. Tuh kamera bukan ke gue. Ya, gue ngasih lihat lu dulu. Biasa aja nggak sih? Nih. Kalau kuping nggak kelihatan kan? Tuh ada rambutnya, ada topinya ya. Oh, iya. Lebih dekat coba depan. Kan itu tadi bakatnya yang konyol. Ya itu menurut gue konyol. Gue bangga dulu bisa gerakin kuping. Demi apa lah? Serius waktu SD gue, karena temen-temen gue pada nggak bisa. Kayak, wih keren lu punya kekuatan super gitu. Seks, untung gue nggak teman-teman dulu dari SD. Iya, untungnya. Gue akan ngejudge. Kuping doang. Bisa apa? Ada. Lu bisa nggak lidah lo kebalik? Enggak. Itu kayak mainstream deh. Nah, itu lebih mainstream ya? Ya, cemen. Ya berarti gue gak punya kekuatan super itu guys. Ya maksudnya zaman SD, kan lo ngomong zaman SD ya? Oh, iya. Zaman SD kan kayak gerakin hidung. Gue nggak bisa. Terus Lu itu gak bisa? maksudnya kayak Ya, gitu-gitu. itu bisa. Ya maksudnya kayak gitu kan. Zaman SD terus gerakin kuping kan. Teng gitu kan. Alis lu bisa gak Terus? ngangkat satu? Gue selalu iri tau sama orang-orang yang bisa ngangkat alisnya satu. Ini sumpah gue jelek banget di kamera pasti. Ya kayak gitu. Terus kayak zaman SD kan yang kayak teng gitu kan. Nah, terus tuh ada juga yang kayak lidah bisa kelipat 3 kan, kayak wrut gitu kan. Nah, gue tuh mencari saat SD itu apa ya? Gitu kan. Akhirnya dia bisa terbalik. Itu latihan tuh dia gue terbalikin gitu. Ya namanya anak SD ya, say. Bakat. Bakat terpendam yang harus dipendam. Next, pertanyaan apa kita? Oke. Pertanyaan terakhir gue tuh nanti. Ini pertanyaan terakhir sih. Oh, lo terakhir? Iya, pasti lu juga. 10. Abis ini gue terakhir. 10 kan? Oke, karena ini terakhir, jadi Mendingan apa? nggak apa-apa. Apa mendingan apa? Jadi apa? Pertanyaan gue akan mencakup gue soalnya, tapi melalui lo. Oh iya. Ini sih juga sama sih ini. Tapi Demi apa lo? serius kayak gini nih ya. Apa dengerin tuh? ini. Pesan apa sih yang lu pengen sampaikan ke orang-orang yang udah support lu? Jadi lu pengen ngungkapin apa ke orang-orang yang selama support lu, kayak gitu, termasuk sahabat-sahabat lu, orang-orang terdekat lu lah, kayak gitu. Yang selama ini nggak bisa lu sampaikan. So, pada kesempatan kali ini spesial Di Natal. YouTube gue lagi ya. Iya. Silakan Dara. Dara senggol dong.
Intinya untuk my support system, circle pertemanan gue, keluarga semuanya yang mendukung gue aja, yang nggak mendukung say goodbye. Karena buat gue itu nggak harus dipikirkan. Makasih udah dukung sampai detik ini. Makasih untuk sahabat-sahabat gue yang udah nerima annoying gue. Terus orang-orang terdekat gue semuanya yang gue nggak bisa sebut satu-satunya, satu-satu. Ya intinya makasih udah selalu ada. Asik. Tayang. Mandi lu. Ya intinya itu. Ya gue nggak mungkin ngomong apa-apa lagi. Gue cuma bisa terima kasih. Udah, kelar. Kita nggak butuh terima kasih, butuhnya traktiran. Waduh. Tadi udah dikasih ya. Udah ya. Aman. Bakal jadi opening nanti kan nih. Aduh, ini opening orang episode khusus ini parah sih. Iya. Parah. Kalian ya udah lihat sih sebenarnya sih, kan ini belum diajak. Tak, pertanyaan terakhir. Oke. Nggak selfish tapi gue mau tahu. What do you think about me? Last question. Okay. Dari gue last question ya. Lu orangnya baik, of course. Makasih. Tegas gitu. Dan annoying. Lu tuh hampir mirroring banget sama gue. Oh iya. Kayak lu bisa menilai kondisional, kayak gitu istilahnya, melihat situasi kayak gini, istilahnya orang lagi ribet, lagi kusut. Nah, lu bisa menempatkan posisi lu. Gitu. Oh iya. Iya. Lu kayak gitu. Itu kekuatan super gue berarti. Iya, super. Terus karya. Seni. Ingat kan lu? Terus seni gua apa ya? Itu seni lu tuh. Terus ada lagi? Istilahnya, dan lu tuh lu lebih berani dibanding gua. Lebih kayak lu punya power tentunya. Dan wait, ntar orang nyangkanya power apa, Power Ranger? enggak, bukan, istilahnya lu tuh punya banyak orang-orang yang istilahnya jadiin lu panutan. Amin. Kayak gitu istilahnya. Yang positifnya ya. Follow saya banyak, kalah. Terus? Oke, pertama kali gue kenal dia juga kayak wow, orangnya juga kayak humble, nge-support gue juga gitu, walaupun baru pertama kali kenal. Kita tuh by the way kenal, kuliah kita sama tapi kita tuh nggak saling kenal by the way. Kita mungkin tahu nama doang ya kali ya. Tahu nama doang. Zaman kuliah. Gue kenal dia tuh bener-bener deket tuh pas di organisasi donasi. Kita ada aksi sosial. Rakyat turun tangan, Instagramnya ada di sini, bisa dicek. Bisa dicek. Yang mau ikut donasi boleh banget loh jadi promonya. Iya, serius. Yang mau ikut promosi. Itu juga ada acara mingguan Yaitu Jumanji, Jumat. Ngasih rezeki. Gue lupa diri gue. Ya, buat kalian yang mau ikut donasi boleh banget. Ya. Jadi terus gitu, istilahnya gue suka gitu ketika gue suka terharu gitu, lu bisa nge-support kayak gitu, lu ngedukung gue yang misalnya gue mau berbuat baik, dan lu paham maksud anak-anak semuanya, nggak yang magang, yang di organisasi gitu, di lingkungan lu, kayaknya tuh lu tuh bisa paham tujuannya mana. Walaupun istilahnya lu tau sendiri teman kita, ya sorry istilahnya Mario sorry gue sebut, dia kan ngomong kelabakan ya, orang teratur, tapi lu paham gitu, mencoba untuk paham gitu, dan lu akhirnya paham gitu, dan lu rangkul orang-orang kayak gitu, istilahnya nggak dia yang punya kekurangan dalam hal mengeluarkan pendapat, tapi lu ajak gitu biar bisa mengeluarkan pendapat dia kayak gitu. Wow, Lu tuh kayak gitu tuh. Gue harus terharu kan? Merangkul banget. Terharu ya gue. Harus. Makanya itu juga sih. Coba dong, karena ya, terharu gue. Gue juga pengen tahu pendapat lu. Ya kan, bagus kan pertanyaan yang terakhir. Gue tuh sebenarnya pengen nanya ini. Buat pandangan gue tentang lo. First impression. Jujur, ribet nih anak. Bener gak? Karena first time kita itu kan melalui virtual ya, kita first time itu. Tapi karena corona. Iya, karena corona. Padahal deket tuh jaraknya. Cuman kayak first time karena awalnya itu kayak kita masih bingung kan. Gue jujur gue masih bingung. Jadi kayak, aduh, apaan nih ya? Jadi kayak gue mencoba mentranslate apa yang lu mau saat itu. Nah setelah itu ketemu, terus juga gimana ya tak? Allah tuh sabar, ngadepin gue yang kadang selfish, lakuin. Selfish, tapi bukan selfish yang kayak akhirnya menghakimi ya, enggak ya. Jadi kayak lo sabar ngadepin, nggak cuma ngadepin gue doang, ngadepin semua. Keras kepala guys. Ya. Jadi lo tuh sabar, mau kayak apa ya? Lo tuh gue senengnya adalah
mau sejauh apapun jarak, ketika lo mau dan lo bisa dan lo nggak terbebani, lo mau ngelakuin itu, ngerti nggak sih? Karena dari cita-cita lo juga ya kayak, gue mau dari sini ke sana kayak, wow, belum tentu gue bisa kayak gitu tak, belum tentu gue bisa menjadi apa yang orang-orang tuh mau, bener. Tapi lo bisa memposisikan diri lo menjadi bunglon. Ya one day mungkin gue bisa, tapi lo lebih jago daripada gue untuk itu. Gue apresiasi banget. Gue harus bangga gak sih? Bangga lah. Genta nih, senggol dong. Ya. Tapi teman gue yang satu ini untuk kadang masalah perasaan. Ya, gue orangnya gampang. Gak usah pledoi, ini gue lagi bacain lo. Oh iya, oke. Tapi ketika dia sadar dia salah, dia memperbaiki, gue senangnya. Jadi proses pendewasaannya dia tuh secara langsung dia sendiri yang bikin. Iya. Dia sendiri yang bikin nih. Yang akhirnya tuh kadang gue berpikir, anjir, lo nyari masalah sendiri, tapi akhirnya ya lo ngelarin masalah lo sendiri gitu loh. Yang gak harus berkor-kor sana sini ya. Gue salut banget sama lo. Dan kalau gue bilang lo baik, lo itu basi tak. Iya, jadi gue sejujurnya gue kayak pasti gitu. Ya orang itu baik. Iya sih, semua orang itu baik banget. Tapi kadang ada fitnah lagi darah. Terus ya intinya makasih banget sih kalau gue tuh udah kenal sama lu jadi temen gue dan orang terdekat gue juga yang support gue. Ya semoga pertemanan kita long last. Amin. Dan I don't know, gue nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi. Intinya ini kayaknya bisa tersedih. Enggak, intinya thank you banget dan keren sih intinya. Gue juga salut sama anak-anak gue yang di balik layar. Love you. Wuhuu. Udah nyiapin waktu luangnya. Ya, kita syuting di hari libur gitu kan. Jadi kayak gue makasih banget intinya tak. Dan gue juga makasih banget gitu istilahnya. Gue nggak tahu sih harus ngomong apa istilahnya. Kayak kebanyakan makasih ya kita berdua ya hari ini. Wow gitu, gue diundang gitu sama lu. Jadi diajakin collab sih, jadi partner malah gitu kayak suatu kehormatan tentunya kayak gitu. Gue nggak tahu why me gitu, masih banyak yang bisa bicara mungkin lebih. Lagi say kayak mirroring kan. Secara nggak langsung mungkin gue berpikir lo mirror as me. Tapi ya, it's okay. Itu keren. Kebanyakan makasih buat gue, intinya episode kita sama episode yang kemarin, bukan kemarin sih, sebelumnya. Itu kita deep talk antara gue sama Genta. Jadi buat kalian yang nonton, secara nggak langsung kalian kenal lah tentang gue, tentang Genta. Jadi kalau mau kenalan lebih lanjut mungkin bisa DM gue. Genta jomblo. Gue langsung promosiin aja ya. Jadi kalau mau kenal sama Genta langsung aja follow Instagramnya Genta yang selalu gue taruh di YouTube gue nih. Lo follow, lo kepoin, lo udah tahu tentang gimana baiknya kayak gimana. Intinya kalau lo mau kenal sama Genta, ya jangan kenal. Enggak lah. Boleh kenal lah. Sabar-sabar aja ya say. Tapi lo kan ketemu sama gue. Di apa sih? Ya intinya kita berdua mau pamit undur diri dulu. Sekali lagi selamat Natal dan tahun baru. Dan tahun baru, jangan lupa bakar daging dan bakar jagungnya disediain. Masih ada sebelum kehabisan. Waduh panjang banget ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya. Pokoknya ikutin terus episode oral selanjutnya. Tunggu aja, oke? Gua Daranti, gua Genta Roza, dan sampai jumpa bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye.